Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Amin ya Rabbil Alamin. Nah, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu coba lihat deh, kanan kirinya apakah ada yang kosong bangkunya? Kalau tidak ada, berarti hadir semua ya. Jadi Ibu tidak perlu mengabsen satu-satu, oke? Nah, oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mempersiapkan alat tulisnya dan buku materi ekonominya. Oke, silakan dikeluarkan, dan alat-alat yang tidak dibutuhkan atau yang tidak diperlukan tolong disimpan dulu ya selama masa pembelajaran sama Ibu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya. Karena kita belajar ekonomi, berarti materi kita juga tentang ekonomi. Sudah pasti itu. Nah, tapi ada yang tahu nggak apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Atau topik pembahasan kita pada hari ini itu apa sih? Nah, Puja silakan. Nah, benar. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, karena kita belajar tentang siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang, bukannya kita harus mengetahui dulu ya, apa sih itu perusahaan dagang? Ada yang tahu nggak apa itu perusahaan dagang? Nah, silakan Hilya. Wah, bagus Hilya. Wah, Marisa juga ingin menjawab, silakan. Nah, bagus Hilya dan Marisa. Ternyata antusias kita untuk belajar siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagang sangat tinggi ya. Juga pengetahuan kalian tentang perusahaan dagang sudah tidak sedikit. Jadi sekarang Ibu perjelas, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang fokus utama kegiatannya itu ya adalah membeli produk dari pemasok. Nah, produk yang kita beli dari pemasok tersebut akan kita jual kembali kepada agen-agen tanpa mengubah bentuk dari produk yang kita beli sebelumnya tadi. Nah, bisa dikatakan kita membeli produk dari pemasok dan kita jual kembali ke agen-agen tanpa mengubah produk tersebut. Nah, karena kita sekarang sudah mengetahui apa itu perusahaan dagang, dan topik pembahasan kita yang sesungguhnya yaitu tentang siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, untuk lebih mengetahui lebih dalam dan membahas lebih dalam tentang materi tersebut, coba anak-anak sekalian buka bukunya di halaman 88. Nah, apakah bukunya sudah dibuka anak-anak pada halaman 88? Nah, kalau sudah dibuka, coba lihat deh. Topik pertamanya yaitu tentang pengertian perusahaan dagang. Tetapi pengertian perusahaan dagang telah kita bahas sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Hilya. Ya, benar. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang inti kegiatannya itu adalah membeli produk dari pemasok yang nanti akan dijual kembali tanpa mengubah bentuk produk tersebut. Nah, sekarang berhubung minggu kemarin kita sudah membahas tentang perusahaan jasa, Ibu mau nanya nih, apa perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Nah, benar apa yang dikatakan Marisa dan Puja tadi, yaitu perbedaan antara
perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu terletak pada perusahaan dagang melakukan kegiatan menyimpan barang sebelum diedarkan atau dipasarkan kembali, sedangkan perusahaan jasa tidak. Itu benar, akan tetapi yang lebih rincinya lagi yaitu seperti perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Inti perbedaannya itu terletak pada kegiatan usahanya. Kenapa? Karena pada perusahaan dagang, inti kegiatan usahanya yaitu membeli produk dari pemasok untuk disimpan sementara, kemudian baru dijual ke agen-agen tanpa mengubah bentuk produk tersebut. Nah, sedangkan perusahaan jasa itu inti kegiatannya yaitu melakukan pelayanan jasa kepada konsumen. Jadi, pada perusahaan jasa ini yang diperjualbelikan itu bukan seperti produk atau dan yang lain-lainnya, tetapi adalah jasa. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan Ibu? Nah, jadi intinya itu perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu hanya terletak pada kegiatan usahanya. Kegiatan usaha dan apa yang diberikan kepada konsumen nantinya. Kalau perusahaan dagang, kegiatan usahanya itu membeli dan menjual produk yang akan diperjualkan kembali ke agen-agen. Sedangkan perusahaan jasa adalah kegiatannya yaitu memberikan pelayanan jasa. Jadi objek kegiatannya itu berbeda. Perusahaan dagang memperjualkan produk, sedangkan perusahaan jasa memperjualkan jasa dia. Oke? Sampai di sini paham kan? Nah, baik. Sekarang kita akan masuk tentang siklus akuntansi perusahaan dagangnya. Tapi sebelum kita membahasnya, ada yang pernah tahu nggak atau ada yang pernah dengar gitu, apa sih itu siklus perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagangnya. Ada yang tahu? Nah, dari dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ini mempunyai 9 siklus. Apa-apa saja 9 siklus tersebut? Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu siklus, yang pertama itu kita mencatat semua transaksi yang kita lakukan di dalam perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Berarti yang pertama apa? Jurnal umum. Nah, kemudian yang kedua, catatan yang terdapat di dalam jurnal umum tersebut kita pindahkan lagi ke dalam buku besar pembantu. Jadi yang kedua apa? Buku besar pembantu. Nah, yang ketiga, kita buat lagi neraca saldonya, tapi neraca saldo ini yang belum disesuaikan. Jadi yang ketiga yaitu neraca saldo belum disesuaikan. Yang keempat itu kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya. Yang kelima kita membuat yang ketiga tadi adalah neraca saldo belum disesuaikan, sehingga yang kelima kita bikin neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan yang keenam yaitu kita setelah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan, selanjutnya kita dapat membuat laporan keuangannya. Nah, sesudah kita membuat laporan keuangannya, kita bisa membuat jurnal penutupnya. Terus yang kedelapan, kita bisa membuat neraca saldo. Neraca saldo ini dilakukan setelah dilakukannya tutup buku. Nah, yang terakhir, kita dapat membuat jurnal pembalik dari jurnal-jurnal yang kita lakukan tadi. Apakah ada yang paham dengan penjelasan Ibu? Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah memahami tentang siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagang. Ini memang agak sulit kita pahami, tetapi jika kita praktekkan nanti di minggu depan, ini akan sangat mudah. Intinya apa? Intinya kita dapat memahami penjelasannya, sehingga nanti pada saat kita mempraktekannya, ini terasa mudah dan tidak terasa sulit sama sekali. Jadi minggu depan kita akan melakukan praktek untuk membuat siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagangnya. Dan pada minggu ini kita hanya akan menjelaskan saja dan berdiskusi bersama-sama tentang materi-materinya saja dulu, sehingga pada minggu depan kita fokus kepada praktek. Nah,
Tadi kan sudah Ibu jelaskan nih, apa saja itu siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagang. Ya kan? Sudah kan tadi kan? Baru aja kan? Ada nggak yang bisa ngulangin apa-apa aja sih tadi siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang? Ada nggak yang bisa ngulangin? Ya silakan Puja. Nah, benar. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, buku besar pembantu. Yang ketiga, neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keenam, laporan keuangan. Yang ketujuh, jurnal penutup. Yang kedelapan, neraca saldo setelah kita tutup buku. Dan yang kesembilan, ya, jurnal pembalik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih apa-apa aja siklus-siklus yang ada di perusahaan dagang tentang penyusunan akuntansinya kan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih tentang siklus-siklusnya. Ada yang mau jelasin dulu? Ada yang mau jelasin dulu sebelum Ibu jelasin? Ibu dulu ya jelasin, nanti anak-anak mencoba menjelasin dengan kata-katanya sendiri, oke? Nah, sekarang kita bahas nih siklus-siklusnya satu persatu ya. Yang pertama tadi apa? Jurnal umum. Di jurnal umum ini kita mengidentifikasi transaksi jurnal umumnya. Contohnya seperti transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah penyusunan jurnal khususnya, yaitu seperti pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga adalah penyusunan buku besar pembantunya, contohnya yaitu pada akun piutang dan akun utang perusahaan dagangnya. Yang ketiga, pencatatan ke dalam buku besar setelah memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Biasanya siklus ini kita sebut dengan posting ke buku besar. Terus selanjutnya yang keempat apa? Mencatat laporan harga pokok penjualan. Nah, kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat kita tentukan pada saat terjadinya proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan yang biasa kita sebut apa? NAR, HPP, dan jurnal penjualan secara sekaligus semuanya. Yang kelima yaitu pencatatan neraca saldo. Data-data yang diambil dalam buku besar adalah saldo akhir di setiap akun. Nah, hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Bila tidak seimbang atau balance, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Dan yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contohnya seperti transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Yang ketujuh adalah penyesuaian neraca saldo. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut dengan neraca saldo setelah disesuaikan, atau biasa disebut adjusted trial balance. Dan yang kedelapan adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian kita akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan kita dalam mencari informasi keuangan perusahaan dagang tersebut, seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Nah, dan yang ke-9 yaitu penyusunan jurnal penutup perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Dan yang ke-10 adalah neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Nah, dalam tahap-tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan lagi pencatatan ulang akun-akun yang berubah
tadi tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Dalam penyusunan jurnal pembalik, kita hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Seperti misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang kita terima di muka, atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka, atau biasa disebut piutang. Nah, apakah ada yang bisa mengulangi lagi dengan penjelasan Ibu tadi? Oh, oke. Jadi tentang tentang pembahasan siklus-siklus ini nanti kita akan bahas kembali pada minggu depan. Ibu mengerti jika kalian semua belum terlalu mengerti, karena pada siklus-siklus ini kita harus memahami lebih dalam lagi. Jadi cukup sekedar tahu saja kali ini itu sudah suatu pencapaian luar biasa. Ada niat kalian untuk belajar itu juga sesuatu pencapaian luar biasa. Jadi jangan terlalu terbebani jika tidak mengerti, karena semua orang mempunyai proses yang berbeda-beda juga. Benar? Nah, sehingga pada praktek minggu depan, praktek dalam membuat jurnal penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang, ini akan siklus-siklus ini akan kita bahas lebih dalam lagi ya anak-anak. Oke? Jadi pada pembahasan ini bukan kita lewati, tapi hanya kita ulik sedikit saja untuk dilanjutkan pada minggu depan. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang apa saja tentang siklus penyusunan perusahaan dagang ini? Apakah masih ada yang bingung atau masih ada yang, Bu, kok ini kenapa, Bu? Ini kok nggak kayak gini, Bu? Gitu. Apakah ada yang ingin bertanya? Wah, alhamdulillah, sepertinya semuanya paham ya. Nah, berarti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai nih. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya lagi deh, Mas, mana tahu kan kalian ada yang lupa atau gimana karena sudah membahas siklus-siklus yang sudah gitu kan, yang terlalu susah. Masih ingat nggak apa aja sih tadi siklus perusahaan dagang? Siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagangnya masih ada ingat nggak? Ya, silakan Puja. Nah, baiklah anak-anak, cukup sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Atau masih ada yang ingin bertanya tentang siklus penyusunan akuntansi perusahaan dagangnya? Kalau ada, silakan diangkat tangannya. Oke, baik, sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada minggu depan kita akan melakukan praktek tentang siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagangnya. Praktek itu seperti kita akan menghitung dan akan menjurnalkan transaksi pada perusahaan dagang. Nah, jadi pada minggu depan kita akan lebih berfokus kepada prakteknya ya, bukan tentang pada materinya saja. Nah, agar kalian lebih memahami nih tentang siklus-siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagang ini, Ibu akan memberikan tugas latihan kepada kalian berupa PR untuk pekerjaan rumah kalian. Itu bisa kalian lihat di halaman 95 ya. Nah, di halaman 95 itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Nah, silakan dijawab untuk dikerjakan di rumah, dan minggu depan dikumpulkan ya pada saat akan melakukan praktek tentang siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan dagangnya. Bisa? Nah, dalam pekerjaan rumah tersebut yang pada halaman 95 itu, kalian boleh mengerjakannya bersama-sama, berdiskusi mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Tapi ingat, Ibu membolehkan kalian untuk bekerja sama ya, bukan mencontek punya teman yang lain gitu. Jadi bekerja sama, jangan mencontek, karena nggak ada gunanya mencontek itu. Jadi bekerja sama agar kalian dapat keuntungannya. Oke? Alhamdulillah nih kalau kalian sudah mengerti, berarti anak-anak Ibu semua nih pinter-pinter nih. Semoga di masa depannya kalian bisa menjadi seorang yang punya perusahaan dagang yang besar. Amin. Nah, oke, cukup pembelajaran kita pada hari ini.
jam pembelajaran juga sudah habis sepertinya ya. Jadi ibu sudahi saja, jangan lupa dikerjakan PR-nya minggu depan, dan minggu depan dikumpulkan. Jadi ibu sudahi kelas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.